kembali di Bapeda Corner bersama saya Elsa Dawi. Seperti biasa, kita akan membahas sebuah topik di tiap episode di Bapeda Corner. Saat ini saya berada di sebuah event kuliner milik pemerintah Kota Makassar, yakni Festival Makan Enak yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar. Kabarnya di dalam akan ada banyak kuliner-kuliner khas Kota Makassar yang bisa dicicipi oleh pengunjung. Dan sebentar kita akan membahas seperti apa sebenarnya Festival Makan Enak ini bersama narasumber kita. Jadi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam dan icip-icip makanannya. Yuk! Dua pandan kue ya, cantik, hijau. Ya, namanya Festival Makan Enak tidak lengkap kalau kita tidak mencicipi makanan yang ada di sini. Ini saya perlihatkan dulu satu persatu makanan yang ada di sini. Ini ada sorabi yang pakai gula merah, kemudian ada bolu peca, terus pisang hijau yang sangat terkenal ya sebagai kuliner khas Kota Makassar, dan ini ada putu tongka. Nah, tadi juga barusan ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan Dinas Pariwisata Kota Makassar melaksanakan demo masak salah satu makanan tradisional yang juga cukup terkenal nih di Kota Makassar. Tapi saya sapa dulu narasumber kita pada hari ini, ada Ibu Aisyah dari DWP Dinas Pariwisata Kota Makassar. Ya. Halo Bu. Ya. Bu, tadi langsung demo masak makanan Sanggara Balanda. Iya, betul. Ini kita tanya sedikit dulu, Sanggara Balanda sebagai kue tradisional ya kalau kita bilang di Kota Makassar atau di Sulawesi Selatan. Nah, kalau boleh tahu apa nih yang menjadi alasan dari ibu-ibu DWP demo masaknya hari ini adalah Sanggara Balanda? Ya, jadi hari ini kita dari dari Dharma Wanita, Dinas Pariwisata, demo masak yang kita bawakan hari ini adalah Sanggara Balanda ya. Nah, yang berbahan dasar pisang, dan ini adalah sebenarnya lebih ke kue ya, camilan. Betul. Yang bikinnya juga simple sekali, makanya Yeah. kita bawakan hari ini, dan berbahan dasar pisang dan rasanya manis. Oke, jadi pisang yang digunakan untuk Sanggara Balanda ini memang harus pisang khusus atau gimana, Ya. Bu? Untuk pisangnya memang khusus kita pakainya pisang raja. Pisang raja, dan Ya. itu harus pisang raja ya, nggak Betul. boleh diganti pisang lain gitu ya? Betul, iya. Sebenarnya lebih enaknya sih ke pisang raja. Oke. Ya. Nah, selain dari apa yang menjadi ciri khas dari Sanggara Balanda selain dari pisangnya ini apa nih, Bu? Rasanya manis, ada gurihnya juga. Dan satu di sini kalau biasanya kita kan pakainya kacang tanah, di sini saya coba modifikasi dengan kacang mete. Oke. Jadi dia lebih premium rasanya ya kalau dipakai kacang mete gitu. Tunggu, saya biasanya sih cobanya yang pakai kacang Kacang tanah. tanah, Ini iya. kita coba langsung dulu kalau misalnya pakai kacang mete ya, Bu ya. Iya, betul. Kalau pisangnya kan udah pasti sama semua ya karena Iya. pisang raja. Nah, ini Betul. kita coba dulu pakai Kacang mete. Kalau mau lebih terasa harusnya kacangnya bisa lebih banyak lagi ya, Bu ya. Atau Iya, memang bener. kayaknya Sanggara Yang Balanda lebih itu harus suka banyak betul, kacangnya lebih ya. banyak kacangnya. Ini yang maaf ya, ini kan saya sajikannya ada toppingnya keju. Sebenarnya sih kalau originalnya itu hanya ada karamelnya saja, berbahan dasar pisang, kacang, terus ada karamelnya, itu saja. Tapi cuman kita modifikasi, jadi ada kejunya yang kita kasih toppingnya di atasnya gitu. Nah, itu salah satu inovasi kayaknya biar kue tradisional khas Kota Makassar atau Sulawesi Selatan itu lebih kayak bisa menyesuaikan lah ya, Bu ya, di sekarang ini apa sih yang nggak pakai keju di atasnya Ya, gitu kan. betul. Nah, termasuk Sanggara Balanda ini. Nah, kalau untuk ibu-ibu DWP sendiri, Bu, kalau boleh tahu memang sejauh ini kegiatannya apakah memang seperti ini untuk di festival-festival kuliner atau seperti apa selain dari ini sendiri? Betul.
Selain daripada kita demo masak tadi, kita kan juga jualan nih ya. Ya. Ada di tenan yang kita ikuti dari Dharma Wanita. Kita juga menjual beberapa jajanan khas Makassar, seperti putu tongka ini yang betul-betul memang khas dari Makassar ya. Nah, Ya, ini pisang dia ya. hijau, termasuk ikon kota Makassar Orang bilang juga. Kalau pisang hijau nggak ada yang Betul. nggak tahu kalau pisang hijau itu dari kota Makassar Iya. sih Bu. Kalau putu tongka ini versi yang pakai sambal. Jadi kalau misalnya udah manis-manis, biasanya cari yang pedas-pedas. Pedas-pedas, Atau iya. biasanya duluan yang pedas-pedas baru cari yang Iya, manis-manis betul. ya Bu ya. Oke, selain itu sendiri mungkin dari Ibu Aisyah Iya. sebagai ibu-ibu yang aktif mungkin di DWP Persatu Dinas Pariwisata Kota Makassar, saya minta pendapat aja sedikit. Gimana sih Bu melihat kuliner khas Kota Makassar atau minat mungkin masyarakat sendiri terhadap bersama-sama kita ini untuk memperkenalkan kuliner di Kota Makassar di seluruh Indonesia gimana? Ya, kalau kuliner kita memang untuk kuliner kita harus perlihatkan juga ya bahwa setiap kota ada khasnya nih Ada, makanannya, betul. betul. Apalagi yang dari Makassar ini kita memang beragam sekali ya makanannya. Dan sangat kaya dengan rasa-rasanya. Ada yang ini, yang hari ini kita bikin aja manisnya manis banget Banget nih kayaknya. nih karena karamelnya Betul, nih banyak banget. pisangnya juga manis, terus ditambah dengan karamelnya. Iya. Jadi memang betul-betul khas gitu. Oke. Iya. Jadi kita yang harus bersama-sama Betul. menjaga itu ya Bu. ya. Menjaga Jadi itu, kemana-mana iya. tuh Jangan harus dilupakan. promosi. Iya betul. Jadi jangan sampai kita ngomongin makanan lain, padahal dari Kota Makassar ada banyak makanan. Betul, sangat kaya deh dengan berbagai macam khas makanannya masing-masing kita di kota-kota, tentunya juga di Makassar lebih banyak lagi. Jadi paling tidak ya kita dari ibu-ibu Dharma Wanita juga harus memperkenalkan gitu makanan-makanan ini. Oke, sejauh ini di 3 hari pelaksanaan Festival Makan Enak, Bu Aisyah udah kemana aja nih? Udah makan apa aja di sini? Kebetulan yang saya udah coba ini ada lok-lok di sebelah sana yang bakar-bakaran itu ya. Oke. Terus ada siomay, siomay Little Menteng enak. Terus apa lagi ya? Baru itu kayaknya belum tempat Oke. ke yang lain Di ya. sini ada coto juga kayaknya kalau nggak salah ya, Bu Ya, ya? ada coto juga, ada coto, betul. Oke. Jadi memang festival makan enak ini selain dari menghadirkan beberapa kalau nggak salah ada 40 tenan yang Iya. hadir di sini menghadirkan makanan-makanan khas Kota Makassar. Memang yang di-highlight adalah makanan khas Kota Makassar itu sendiri, seperti misalnya coto Makassar ada. Kemudian ini kurang banyak apa ini? Kuliner-kulinernya, makanan-makanan tradisionalnya, kue-kue tradisional ada di sini semua. Jadi ya kita berharap festival makan enak ini terus terlaksana Bu ya. Ya. Dan Ibu DWP juga dari Dinas Pariwisata Kota Makassar bisa terus bergabung, demo masaknya terus Bu. Jadi mungkin bisa dipikir dari sekarang tahun depan bakal masak apa lagi. Baik, ya. Mungkin menghindari gejolak cinta ini semuamu, maka izinkanlah aku mencintaimu. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar selaku tuan rumah dari pelaksanaan Festival Makan Enak 2024. Halo Pak, selamat malam. Halo, selamat malam. Pak, ini kan saya validasi dulu nih Pak bahwa Festival Makan Enak 2024 ini kalau tidak salah ini pertama kali Ya, ini dilaksanakan. pertama kali dilaksanakan. Betul. Nah, slogan Kota Makan Enak ini kan sebenarnya dari 2023, kemudian sekarang semakin kuat. Kenapa baru dilaksanakan di 2024 ini, Pak? Ya, memang dari segi perencanaan ya, kan Baik. slogan Kota Makan Enak itu kan dilaksanakan di tahun 2023, di tahun anggaran 2023. Jadi seluruh program belum bisa berhasil kita masukkan di 2023. Iya. Atau ini kan juga memang program untuk jangka panjang ya. Betul. Jadi bukan harus di 2023 semua, tetapi harus berjenjang gitu. Jadi setiap tahun harus ada, dan salah satunya Festival Makan Enak adalah salah satu program di 2024 untuk mendukung program Makassar Kota Makan Enak. Oke, jadi ini menjadi salah satu start. Ya. Betul ya Pak, jadi untuk slogan Kota Makan Enak, makanya ada nih Festival Makan Enak. Kalau boleh tahu, Festival Makan Enak ini sendiri Pak, apa yang kemudian menjadi perbedaan atau apa yang di-highlight di Festival Makan Enak Pak? Paling pertama adalah momennya ya, Oke, karena momennya ini bertepatan dengan bulan November, di Baik. mana kota kita di bulan November, tepatnya di tanggal 9, Iya. akan berulang tahun ke 417.
Jadi ini saling memperkuat lagi positioning festival ini. Terus kemudian di tahun ini juga Makassar lagi menuju kota gastronomi UNESCO seperti itu. Oh, gastronomi UNESCO. Bisa dijelasin sedikit seperti apa itu maksudnya, Pak? Ya, di Indonesia baru ada kota kreatif UNESCO itu baru ada 5 Baik. dengan creative field yang berbeda. Seperti Jakarta untuk literasi, Bandung untuk desain, Ambon untuk musik, Pekalongan itu art craft and culture, dan begitu pun juga dengan Surakarta terakhir di tahun 2023 kemarin. Nah, untuk gastronomi sendiri di Indonesia belum ada. Nah, itu yang kita harapkan bahwa ketika kita berjejaring secara internasional untuk ekonomi kreatif, itu pasti akan banyak memberikan manfaat buat para pelaku ekonomi kreatif di Kota Makassar. Betul. Jadi ini ya. Stepnya adalah 2023 ada pencanangan Makassar Kota Makan Enak. Di akhir 2023 Makassar ditetapkan sebagai kota kreatif. Betul. Dengan subsektornya adalah kuliner. Betul. Nah, 2024 jangkauannya adalah kita menuju kota gastronomi UNESCO. Jadi ini bertahap nih, naik pelan-pelan positioning kota gastronomi dari kota kuliner menjadi kota gastronomi. Gitu. Oke, jadi jelas Pak ya, tingkatannya itu timeline-nya jelas. jelas. Betul, timelinenya jelas. Jadi tahap demi tahap yang kemudian menjadi tujuan dari Kota Makassar untuk semakin memperluas jaringan, utamanya di bidang ekonomi kreatif itu sendiri. Nah, kita kembali dulu nih Kak, ke Festival Makan Enak 2024. Selain dari pelaksanaannya mendekati perayaan HUT Kota Makassar, saya lihat di sini ada 40 kuliner. Ini memang spesifik, apakah harus tradisional atau seperti apa Pak? Jadi kita membagi ya, Baik, membagi dengan porsi 50-50. oke. Memberikan kesempatan yang sama semua untuk traditional food maupun dengan modern food, karena kalau local food juga dan modern food semuanya itu kan tidak seimbang menurut kami, jadi harus memberikan peluang yang sama terhadap para pengusaha di subsektor kuliner, khusus di kalau di modern itu kan banyak anak muda ya. Betul. Banyak memberikan peluang buat anak-anak muda ini untuk menjadi kreatif partnership di food and beverage. Begitupun dengan kalau di tradisional. Nah, ini jadi akhirnya bisa saling mengisi dan saling mensupport satu sama lain. Iya, berarti nanti supaya pengunjungnya itu tidak hanya orang yang suka tradisional, kita hadirkan juga makanan modernnya, begitu ya, biar pengunjungnya beraneka ragam ya. Baik, Pak, ini tadi sepanjang pelaksanaan hari pertama ini saya melihat ada juga pelaksanaan pentas seni, musik dan segala macam. Apakah itu juga menjadi konsep utama dari Festival Makan Enak ini atau bagaimana? Ya, kita di pariwisata itu punya strategi untuk mengkolaborasikan seluruh subsektor. Jadi tidak bisa ada sesuatu subsektor yang selalu berdiri sendiri. Betul. Tetapi subsektor itu saling mendukung. Ya. Hari ini menjadi tuan rumah adalah subsektor kuliner. Tetapi teman-teman dari subsektor musik bisa berpartisipasi, berkolaborasi. Subsektor seni pertunjukan bisa juga berkolaborasi. Tadi kita lihat beberapa seni pertunjukan ditampilkan di acara pembukaan. Jadi ini kolaborasi, jadi saling mengisi. Sama dengan juga dengan penetapan Makassar sebagai kota kreatif kuliner. Bukan berarti subsektor lainnya tidak menjadi dominan atau tidak menjadi fokus oleh pemerintah maupun pengembangan lainnya, tetapi itu menjadi pintu masuk. Betul. Gitu. Ya. Jadi tetap harus dikolaborasikan biar semuanya dapat porsi Pak ya. Baik, Pak, ini konsep festival Kota Makan Enak. Ini kan baru dimulai pertama di sini. Di tahun 2025 udah kepikiran konsepnya seperti apa Pak biar beda di tahun 2024? Ya, ini kan kita nih lagi sementara mau nyusun nih APBD pokok 2025. Baik. Ini udah pas bulannya juga nih. Jadi Iya, kita betul. lagi menampung semua usulan ya dari para pelaku subsektor ekonomi kreatif, dari pelaku industri pariwisata sendiri juga, untuk merencanakan program-program 2025 yang sejalan dengan Renstra dan Renja kita gitu. Oke, jadi masih di konsep, masih rahasia Pak? Iya. Oke, baik, keluar sedikit Pak dari event kita ini. Kita udah mendekati tahun 2025, ini udah di penghujung tahun. Untuk kondisi pariwisata, utamanya di bidang kuliner, untuk Kota Makassar sendiri Pak, target utama yang akan dicapai dari Dinas Pariwisata sendiri seperti apa Pak? Ya, kalau dari sektor pariwisata sendiri sih kita berharap ya, dan kita optimis bahwa angka kunjungan wisatawan kita
terkhusus di Nusantara itu sudah bisa melampaui target pencapaian di tahun 2019 sebelum COVID. Oke. Berarti kan kita nih sejak 2021 ke recovery ya. Betul. Recovery sampai tahun kemarin. Iya. Nah di tahun 2024 ini kita berharap pencapaian target kunjungan kita sudah bisa mencapai realisasi tahun 2019 kemarin gitu. Di kurang lebih 4,4 juta kunjungan wisatawan Nusantara. Begitupun dengan wisatawan mancanegara dengan terbukanya connectivity dari dua negara, dari Singapura dan Malaysia, itu kami optimis. Terus kemudian untuk subsektor ekonomi kreatif, di industri ekonomi kreatif dari berbagai subsektor terkhusus kuliner, itu kan dari data Bapenda sendiri, pajak rumah makan, restoran, dan kafe itu menempati salah satu pajak terbesar ya di Kota Makassar. Iya. Jadi banyak startup di BNB itu banyak bermunculan. Terus kemudian yang sudah sustain atau berkelanjutan juga semakin berkembang bisnisnya. Ini kan menandakan bahwa industri kreatif terkhusus sektor kuliner itu terus berkembang di Kota Makassar. Betul. Jadi udah benar-benar settle dan udah benar-benar bangkit nih kita dari pasca pandemi Iya. kemarin ya Pak ya. Oke. Terakhir Pak, mungkin template sih pertanyaannya, tapi harapan Pak Kadi sendiri untuk para pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif sendiri untuk sama-sama mendukung pemerintah supaya kita sama-sama tumbuh nih Pak. Seperti apa Pak? Silahkan disampaikan. Ya, pemerintah harus menjadi fasilitator ya, dan regulator sesuai fungsinya untuk bagaimana memberikan ruang bagi para pelaku ekonomi kreatif di kota ini, di Kota Makassar, kemudian memberikan keamanan dalam berbisnis dan berinvestasi, dan bagaimana pemerintah bisa membantu menjadi off-taker seperti yang selalu disampaikan Pak Wali Kota kita, Pak Dhani Pomanto. Pemerintah terus menjadi off-taker ketika ada hal-hal yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi kreatif di kota ini, seperti itu. Oke, jadi memang harus bersama-sama Pak. Pemerintah sebagai yang menjadi fasilitator, masyarakatnya juga harus ikut gitu ya Pak. Ya kita sama-sama berkembang. Terima kasih banyak Pak Rum untuk kesempatannya. Ini kita sambil dihibur musik di belakang. Festival Kota Makan Enak semoga sukses untuk secara berkelanjutan ya Pak ya. Terima kasih banyak dan ya saksikan episode lain di Bapeda Corner. Saya Elsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.